Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Satu lagi bek sayap Manchester City yang ingin didatangkan Arsenal. Arsenal masih menyimpan minat untuk memboyong bek sayap Manchester City lainnya. Sasarannya kali ini adalah Joao Cancelo. Sebelumnya, Arsenal sudah pernah memboyong seorang bek sayap Manchester City. Pemain yang dimaksud adalah Alexander Zinchenko yang didatangkan pada awal musim 2022-2023. Dilansir dari 90 Minutes, Arsenal kini juga mengincar Cancelo di musim panas 2023. Pemain yang bisa beroperasi di bek kanan dan bek kiri itu ternyata menarik perhatian manajer Mikel Arteta. Sang manajer pernah melatih dan melihat secara langsung kemampuan Cancelo saat masih jadi asisten manajer di Manchester City. Oleh karena itu, Arteta merasa pemain berusia 28 tahun itu cocok di strateginya. Di saat yang bersamaan, masa depan Cancelo tampak suram di Manchester City. Sang pemain bahkan sampai harus menjalani masa peminjaman di Bayern Munchen sejak pertengahan musim 2022-2023. Banyak laporan menyebutkan bahwa Manchester City enggan menerima Cancelo lagi begitu masa peminjamannya selesai. Manchester City rela melepas sang pemain ke klub lain. Rencananya, Manchester City akan melepas Cancelo secara permanen. Harga yang dipatok Manchester City berada di kisaran 70 juta euro. Dua pemain pilar dipastikan absen hingga akhir musim. Menurut berita yang diungkap David Ornstein, manajer Mikel Arteta dipastikan akan tanpa dua andalan lini belakang, yaitu bek tengah William Saliba dan bek sayap Alexander Zinchenko yang bakal absen hingga akhir musim ini. Keduanya mengalami cedera dan tidak akan terlibat di pertandingan tersisa Arsenal di Premier League musim ini, yang tentu saja akan menjadi kehilangan besar mengingat keduanya adalah pilar penting di lini belakang The Gunners. Saliba menderita cedera punggung dalam kekalahan babak 16 besar Liga Eropa dari Sporting Lisbon pada bulan Maret dan tidak diketahui kapan dia akan siap kembali merumput. Kemudian, Zinchenko alami cedera betis di pertandingan terakhir timnya melawan Newcastle United di St. James Park pada akhir pekan lalu. Dan juga belum diketahui kapan pastinya dia bisa kembali berlatih. Paul Merson sesalkan keputusan Mikel Arteta ini. Arteta mengubah lini tengahnya untuk dua pertandingan The Gunners berikutnya dan perubahan itu berhasil dengan sangat baik ketika Jorginho membintangi kemenangan atas mantan klubnya Chelsea dan Newcastle United. Paul Merson pun yakin Arteta membuat kesalahan dengan tidak memainkan gelandang Italia itu. Saya pikir Mikel Arteta akan belajar dari ini bulan lalu, kata Merson kepada Sky Sports. Melihat ke belakang, Jorginho seharusnya menjadi starter melawan Southampton. Itu adalah pertandingan yang harus dimenangkan Arsenal, bukan dengan 7 atau 8 gol, hanya menang. Jorginho didatangkan karena suatu alasan, dan saya pikir dia akan membantu menjaga semuanya tetap erat. Memastikan Southampton tidak mencetak gol dan kemudian menciptakan peluang. Saya terkejut, Fabio Vieira yang tidak memiliki musim yang hebat bermain di depan Jorginho dan Arsenal bermain imbang, imbuhnya. Puji Arsenal, agen bintang Brighton beri kode untuk musim depan. Agen dari gelandang andalan Brighton, Moises Caicedo menyebut bahwa Arsenal adalah tim yang luar biasa yang semakin memanaskan rumor kliennya itu dengan kubu The Gunners jelang bursa musim panas 2023. Salah satu impian yang bisa diwujudkan oleh Arsenal pada Caicedo adalah untuk bisa tampil di ajang besar seperti Liga Champions. The Gunners sudah dipastikan tampil di Liga Champions musim depan setelah absen sejak 2016-2017 silam. Arsenal adalah tim yang hebat untuk semua orang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di musim panas. Ada banyak klub yang tertarik pada Moises. Moises masih memiliki 4 tahun tersisa dalam kontraknya, ujar Sierra dilansir Goal. Saya yakin ia bisa berkembang dalam setiap aspek permainan. Ia bisa masuk ke dalam tim manapun karena dia siap untuk semuanya. Mimpinya adalah bermain di Champions League dan melangkah sejauh mungkin di dunia sepak bola.
tambahnya. Thomas Partey menikmati persaingan dengan Jorginho. Thomas Partey mungkin telah kehilangan tempatnya di starting 11 Arsenal karena Jorginho dalam beberapa pertandingan terakhir. Tetapi dia mengatakan dia senang untuk pemain internasional Italia tersebut. Partey mengatakan Jorginho pantas mendapat kesempatan setelah menjadi pemain yang menonjol dalam latihan. Pemain berusia 31 tahun itu tampil mengesankan dalam kemenangan di St. James Park. Jadi, Partey mungkin tetap di bangku cadangan untuk pertandingan melawan Brighton pada hari Minggu. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang selalu terjadi. Saya selalu memiliki persaingan yang bagus untuk saya. Saya menikmatinya, kata Partey kepada Evening Standard. Saya sangat senang untuknya, Jorginho. Karena selama beberapa minggu dia menjadi yang terbaik dalam latihan dan kemudian pada akhirnya Anda melihatnya dalam permainan. Tujuan klub adalah untuk menciptakan persaingan dan itu membantu klub untuk lebih berkembang dan juga mendorong kami untuk dapat memberikan yang terbaik dalam permainan, tambahnya. Saka dan Odegaard kehilangan penghargaan pemain terbaik pria versi FWA. Pemain Arsenal Martin Odegaard dan Bukayo Saka kalah dari pemain Manchester City Erling Haaland dalam pemungutan suara untuk pemain terbaik tahun ini versi Football Writer Association. Odegaard finish ketiga sementara Saka di urutan kedua setelah sebelumnya bersaing ketat dengan Haaland dalam pemungutan suara. Striker City itu akhirnya menang dengan telak 82% suara, margin terbesar sejak Premier League dimulai. Saka dan Odegaard telah menjadi pemain kunci untuk The Gunners yang sempat memimpin klasemen Liga Premier untuk sebagian besar musim ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!